وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali Allah pertemukan di rumahnya yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita, kajian kitab Bulughul Maram. Malam hari ini kita masuk ke bab yang baru, Babuz Zuhdi wal Wara', bab yang menjelaskan tentang keutamaan zuhud dan wara'. Syekh Al-Thathri di dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram, beliau menjelaskan makna zuhud dan wara'. Kata beliau, az-zuhdu lughatan qillatur raghbati fi syai'. Zuhud itu pengertiannya secara bahasa sedikitnya keinginan terhadap sesuatu, sedikit atau kecil keinginan, bahkan mungkin tidak menginginkan sama sekali sesuatu. Ini secara bahasa, itu makna kalimat zuhud. Lalu beliau mengatakan, wa fussira az-zuhdu bi annahu adamu ta'alluqil qalbi bid dunya bi ma'rifati annaha wasilatun lil akhirah. Kata beliau, dan kalimat zuhud ini juga ditafsirkan dengan makna tidak bergantungnya hati kepada dunia, karena mengetahui bahwasanya dunia itu sesungguhnya adalah sarana untuk akhirat. Jadi kata Syekh, salah satu makna zuhud itu adalah tidak menggantungkan hati kepada dunia, karena tahu bahwasanya dunia itu bukan tujuan, tapi dunia itu adalah wasilah atau adalah sarana yang mengantarkan kepada akhirat. Oleh karena itu tidak menggantungkan hati kepada dunia. Nah, ini juga makna zuhud. Atau makna yang lainnya kata beliau, atau beliau mengatakan fazuhdu isti'malid dunya fima yanfa'u fil akhirah. Maka zuhud itu, makna zuhud itu adalah menggunakan dunia untuk hal yang bermanfaat terhadap akhirat. Jadi bukan meninggalkan dunia, tapi menggunakan dunia untuk yang bermanfaat. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan zuhud itu tidak hanya bagi orang-orang yang miskin, tapi zuhud juga bagi orang-orang yang kaya. Bagaimana caranya? Kekayaannya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhiratnya, sebagaimana dicontohkan oleh para salafus saleh, bahkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan orang yang miskin, tapi beliau Nabi yang kaya, memiliki banyak kekayaan, tapi kekayaannya digunakan untuk akhiratnya. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya.
Maka dengan makna ini sebenarnya zuhud itu bukan berarti tidak mau mencari kekayaan dunia. Ini keliru. Sebagian orang, saya zuhud. Kenapa tidak bekerja? Saya zuhud. Jadi anak istri dikasih makan apa? Ya apa ada aja. Ini keliru yang seperti ini. Zuhud itu menggunakan dunia yang didapatkan untuk kebaikan akhirat. Tapi kalau seandainya tahu jika seseorang mengejar dunia akan memalingkannya dari akhirat lalu dia tinggalkan, nah itu juga makna zuhud. Jika dia mengetahui kalau itu dia lakukan akan memalingkannya dari akhirat. Oleh karena itu sebagian ulama termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan zuhud itu kata mereka tarkul abdi ma la yanfa'uhu fil akhirah, yaitu seorang hamba meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat kepadanya untuk akhiratnya. Itu zuhud. Oleh karena itu kalau seseorang mengejar dunia menyebabkan dia meninggalkan akhiratnya, melalaikan akhiratnya, lalu dengan niat atau dengan alasan itu dia tinggalkan, itu zuhud juga. Atau seorang yang mencari dunia, Allah takdirkan dia memiliki kelebihan pada dunianya, lalu dia gunakan dunia tersebut untuk akhiratnya. Harta yang diberikan dibelanjakan di jalan Allah, membantu dakwah, membantu fakir miskin. Ini juga zuhud yang seperti ini. Bukan untuk sebaliknya. Tapi kalau orang-orang yang mengejar dunia memang niatnya hanya dunia saja, setelah didapatkan dunia lalu yang didapatkan itu juga untuk dunia lagi, bersenang-senang, berpoya-poya, hura-hura dan sebagainya, maka ini tidak dikatakan zuhud yang seperti ini. Jadi jangan takut menjadi orang kaya. Keliru kalau ada yang mengatakan saya tidak mau kaya karena saya mau zuhud. Maka kalau kita lihat sahabat-sahabat dahulu itu kaya, banyak yang kaya, tapi ya sederhana tampilannya, hartanya banyak, tapi mereka tidak memperlihatkan kalau mereka itu orang-orang yang banyak harta. Apalagi harta mereka memang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai zuhud. Kemudian al-wara' tarkus syubhat, itu salah satu maknanya, meninggalkan sesuatu yang samar, yang tidak jelas. Itu wara'. Yang mana sesuatu yang samar ini akan memberikan pengaruh buruk terhadap akhirat seseorang. Ini lebih banyak berkaitan dengan akhirat. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat pada akhirat. Al-wara' meninggalkan sesuatu yang memberi mudarat kepada akhirat. Ini makna zuhud dan wara'. Wakila, kemudian sebagian ulama juga menafsirkan makna al-wara' itu tarku ma yakunu dharran fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang menyebabkan mudarat terhadap akhirat, atau meninggalkan sesuatu yang samar-samar. Karena yang samar-samar itu kemungkinan ada dua. Jatuh kepada yang benar, alhamdulillah. Atau kalau sebaliknya jatuh kepada perbuatan yang terlarang karena dia tidak jelas. Maka di sini kerugiannya. Orang yang wara' dia meninggalkan perkara tersebut agar terhindar dari sesuatu yang berbahaya terhadap akhiratnya. Ini pengertian zuhud dan wara'. Kemudian hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya ini, hadis ini hadis 1279. Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Nu'man ibnu Bashir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isba'aihi ila udhunayhi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kemudian Nu'man berkata,
Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahuinya banyak dari manusia. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya kecuali orang-orang tertentu saja, yaitu alim ulama. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih, maka barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, perkara yang samar-samar, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, faqad istabra'a lidinihi wa irdih, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kemuliaannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang jatuh ke dalam perbuatan syubhat, maka niscaya suatu saat dia akan jatuh kepada perbuatan yang haram. Barang siapa yang jatuh kepada perbuatan yang samar-samar hukumnya, satu saat ada kemungkinan dia jatuh kepada sesuatu yang haram. Lalu Rasulullah contohkan, Rasulullah sebutkan perumpamaannya. Kata Rasulullah, karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala dekat dari hima. Hima itu kawasan yang terlarang. Biasanya kalau di tempat atau di suatu istana, tempat penguasa, raja, amir, halamannya luas, istananya besar, halamannya luas, dan halaman itu biasanya jangankan untuk masuk ke tempat tersebut, berdiri lama di dekat pagar saja kan ditegur oleh pengawal, penjaga-penjaga yang ada di situ. Biasanya seperti itu. Kalau di Indonesia yang saya ketahui seperti itu, bahkan ditulis peringatan agar tidak berada di sekitar pagar. Nah, ini kawasan itu dikatakan dalam bahasa al-hima. Dan hima itu juga salah satunya tempat di mana para raja, penguasa juga mengembalakan atau meletakkan hewan-hewan ternak mereka, kuda kesayangan, onta kesayangan mereka, atau apa saja hewan-hewan kesayangan mereka diletakkan di sana. Tentu orang-orang lain tidak diperkenankan untuk mengembalakan hewan-hewannya di situ. Nah, ini hima. Rasulullah mengibaratkan, kata Rasulullah, orang yang jatuh kepada perbuatan syubhat bagaikan seseorang yang menggembala dekat dari tempat terlarang tersebut. Yushiku ayyaqa'a fi, maka bisa jadi dia akan jatuh atau masuk membawa gembalaannya, hewan gembalaannya boleh jadi di situ. Ini ibaratkan seseorang menggembalakan kambing dekat dari kebun seseorang. Dia tidak bawa ke kebun tersebut, tapi ketika dekat dari kebun, boleh jadi suatu saat kambing atau domba yang digembalakan akan masuk kebun warga, kebun orang. Nah, tentu warga akan marah. Oleh karena itu sebaiknya menjauh, jangan mendekat ke situ. Dan begitu juga seorang mukmin terhadap syubhat, sebaiknya menjauh, meninggalkan syubhat. Di sini Rasulullah mengatakan, karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja, setiap penguasa itu memiliki hima, wilayah yang terlarang dimasuki oleh orang lain. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya himallah, wilayah yang terlarang yang Allah miliki itu adalah perkara-perkara yang telah Allah haramkan. Maka jangan berusaha mendekatinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam setiap tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging tersebut baik, baik pula tubuh semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, rusak pula semua anggota tubuh seseorang. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itulah yang disebut dengan hati. Hadis ini muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang luar biasa hadis ini. Ada beberapa pelajaran
yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita al-halalu bayyin hukmuhu. Perkara-perkara yang halal itu jelas hukumnya. Wadihun amruhu. Jelas perintahnya. Jelas perkara la yukhfa hilluhu. Tidak tersembunyi halal kehalalannya. Tidak samar-samar, tidak tersembunyi. Agama yang menegaskan wadzalika, lalu disebutkan oleh penulis kitab Taudihul Ahkam. Contohnya apa katanya? Beliau mencontohkan al-khubus, roti. Karena roti kalau di Arab itu kan bahan utamanya hanya terbuat dari tepung gandum. Contoh al-khubus, roti, jelas kehalalannya. Kecuali kalau roti-roti di negara-negara yang memang mungkin ada campuran-campuran yang tidak halal, maka tentu itu menjadi haram juga. Tapi khubus yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Arab, apalagi oleh kaum muslimin di Timur Tengah, jelas kehalalannya. Wal fawakih, buah-buahan halal, jelas kehalalannya. Wal asal wal laban wa jami' al makulat, madu, susu dan semua yang dimakan, jelas kehalalannya. Wal masyrubat wal masyrubati wal malabisi al wadihu hilluha. Kemudian juga minuman-minuman dan pakaian-pakaian yang jelas kehalalannya. Begitu juga dengan berbagai muamalah, jual beli, kerjasama, tolong menolong dalam Islam, yang jelas ada nas syar'i yang menunjukkan kehalalannya. Berarti itu perkara yang jelas halalnya. Ini poin yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, di dalam hadis tersebut juga terdapat penegasan bahwasannya perkara yang haram itu juga jelas. Jadi yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jelas hukumnya, jelas pengharamannya, seperti memakan daging babi, jelas. Ada dalilnya. Meminum khamar, memakai pakaian dari sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki, itu jelas dalilnya. Perbuatan zina, menggibah, namimah, hasad, iri, dengki dan sebagainya. Nah, itu jelas. Jadi yang halal jelas dan haram jelas. Kemudian pelajaran yang ketiga, ada satu perkara yang samar-samar hukumnya. Ini yang sering disebut, bahkan sudah menjadi bahasa yang diserap oleh bahasa kita. Dari bahasa Arab, syubhat. Sekarang kita sudah sering dengar dalam bahasa kita perkara syubhat. Itu berasal dari bahasa, serapan dari bahasa Arab. Syubhat satu yang samar-samar, tidak jelas halal, tidak jelas haram. Nah, ada beberapa sebab, para ulama menyimpulkan ada beberapa sebab suatu masalah itu menjadi masalah yang syubhat, terutama dalam masalah hukum. Yang pertama, karena terdapatnya pertentangan dalil-dalil. Kalau melihat zahir dalil saling bertentangan, tidak mungkin digabungkan antara dalil karena dia bertentangan. Dan tidak pula mungkin ditarjih. Tarjih itu menetapkan salah satunya lebih kuat daripada yang lainnya. Jadi ada dua dalil yang sama kuat, zahirnya bertentangan, maka ini termasuk perkara yang samar-samar. Dan ini kewajiban atau haknya orang-orang yang berada di derajat mujtahid, ulama-ulama mujtahid, untuk mencari hukumnya. Kalau kita tinggalkan, jangan menyibukkan diri dengan itu. Maka para ulama-ulama yang mereka sudah sampai kepada derajat mujtahid, mereka lah yang berhak membahas, membicarakannya, betul-betul berusaha mencari mana yang paling kuat dari masalah-masalah tersebut. Sedangkan orang-orang awam seperti kita hanya rujuk kepada penjelasan para ulama.
Ini perkara yang pertama. Kenapa munculnya syubhat? Karena adanya dalil-dalil sahih yang sama kuat, yang zahirnya bertentangan. Akan tetapi tidak bisa digabungkan, dikompromikan antara dalil-dalil tersebut, atau tidak bisa pula dikuatkan salah satunya. Zahirnya bukan tidak bisa, sebenarnya para ulama bisa karena mereka berijtihad. Maka ini diserahkan kepada para ulama yang seperti ini. Kemudian sebab yang kedua munculnya syubhat itu ta'arudu aqwalil ulama wa tadarubuha, yaitu saling bertentangannya pendapat para ulama, berbeda-beda pendapat dan saling berlawanan. Itu menyebabkan juga muncul perkara yang syubhat di antara kaum muslimin. Karena ulama-ulama kan juga memiliki ilmu yang berbeda-beda, kapasitas dan kemampuannya, dan setiap mereka kadang berijtihad. Lalu kita lihat dalam satu masalah Al-Imam Syafi'i berpendapat dengan satu pendapat, kemudian yang lain berpendapat dengan pendapat yang lain, begitu seterusnya. Sampai hari ini pun banyak masalah-masalah yang para ahlul ilmi yang ada di masa kita juga saling berbeda pendapat. Nah, itu akhirnya muncul perkara-perkara yang syubhat yang seperti ini. Kemudian perkara yang keempat, sebab munculnya syubhat itu maja'a fin nahyi anha hadisun dhaif. Adanya hadis dhaif yang berkenaan dengan larangan. Perkara terlarang. Lalu datang hadis tapi lemah. Dan ini memunculkan keraguan terhadap pendalilannya. Itu salah satunya dijelaskan oleh penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Kemudian juga di antara penyebab munculnya syubhat adalah perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh, semua perkara yang makruh. Dalam masalah ini, perkara yang makruh itu adalah perkara yang suatu saat akan mengantarkan seseorang kepada hal yang haram jika dia menyibukkan diri dengan perkara yang makruh. Terlalu banyak melakukan yang makruh dengan alasan itu kan makruh. Maka ketika perkara-perkara makruh ini tersebar di masyarakat, bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Maka seorang mukmin harus berusaha meninggalkannya. Lebih disukai untuk meninggalkan yang makruh tersebut. Karena yang makruh adalah salah satu jalan yang mengantarkan seorang kepada perkara yang diharamkan. Oleh karena itu, dan itu syubhat, dan itu harus ditinggalkan. Kemudian juga di antara penyebab munculnya syubhat itu al-mubah alladhi yukhsha ayyakuna dhari'atan ilal muharram. Perkara-perkara mubah yang dikhawatirkan akan menjadi pintu untuk masuk kepada suatu yang diharamkan. Maka yang seperti ini sebaiknya ditinggalkan agar tidak jatuh. Dia mubah, kata orang mubah, boleh mubah, tapi lama-lama akhirnya bermudah-mudahan terhadap perkara yang mubah, kemudian jatuh kepada perbuatan yang haram. Nah, ini beberapa perkara yang disebutkan oleh penulis kitab Tawdihul Ahkam, sebab munculnya berbagai syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Kadang ketika ada perkara yang makruh, lalu ada kaum muslimin bermudah-mudah, padahal itu syubhat yang sebaiknya dia tinggalkan. Atau ada perkara yang mubah, bermudah-mudah, yang seharusnya dia tinggalkan, walaupun boleh, tapi tidak menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang seperti itu. Oleh karena itu, penulis mengatakan wa bina'an alaih, maka berdasarkan itu fa inna hadzal hadis aslun fil wara', maka hadis ini, hadis yang tadi dibaca di awal hadis pertama di bab az-zuhud wal wara', hadis ini adalah hadis yang menjadi dasar tentang anjuran wara'.
yaitu meninggalkan perkara yang menyebabkan atau mendatangkan mudarat terhadap akhirat. Itu wara'. Dan hadis ini adalah salah satu dasarnya, salah satu dalilnya. Kenapa? Karena hadis tersebut menganjurkan seorang meninggalkan perkara yang syubhat, dan itu adalah wara'. Meninggalkan yang samar-samar adalah wara'. Dan itu adalah sifat wara'. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini. Wa qad kana as-salaf radhiyallahu anhum yatrukuna al-mubahat al-katsirah. Dahulu para salafus saleh itu meninggalkan mubah, perkara-perkara banyak, meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Para salafus saleh banyak meninggalkan perkara yang mubah. Kenapa demikian? Khaufan minal makruh wal haram. Karena khawatir terhadap yang makruh dan haram. Jadi begitu mereka betul-betul menjaga agar tidak jatuh terhadap perkara yang makruh, apalagi kepada yang haram. Apa mereka lakukan? Meninggalkan hal-hal yang mubah. Banyak mereka tinggal. Kalaupun dilakukan ya tidak itu menjadi prioritasnya. Prioritasnya yang wajib dan yang sunnah saja. Pelajaran yang kelima, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan perumpamaan sesuatu yang diharamkan itu dengan hima. Maka ini merupakan perumpamaan yang betul-betul indah dan menarik tentang bahaya syubhat. Ini menunjukkan betul-betul perumpamaan yang betul-betul menarik atau menunjukkan kepada perkara syubhat, di mana seseorang ketika bertemu dengan sesuatu yang syubhat, yang paling utama baginya meninggalkannya. Itu yang paling utama. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah menyebutkan bahwasanya di tubuh seseorang itu terdapat segumpal daging. Terdapat segumpal daging. Dan bahwasanya segumpal daging tersebut inilah yang disebut dengan hati. Dan hati yang ada pada setiap tubuh manusia itu bagaikan penguasa yang selalu memberikan perintah kepada anggota tubuh yang lainnya. Maka jika hati tersebut baik, atau dalam bahasa jika penguasa baik, maka pengikut-pengikut penguasa, kaki tangannya tentu akan diperintahkan dengan hal-hal yang baik oleh penguasa. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan politik ya, jangan dihubungkan dengan kondisi sekarang ini. Tapi ini menjelaskan perumpamaan dari Rasulullah. Di tubuh manusia itu ada segumpal dari daging, lalu penulis menyebutkan di sini bagaikan penguasa yang mengatur kerajaannya. Tubuh manusia bagaikan kerajaan. Maka hati adalah penguasanya yang memberikan perintah-perintah kepada seluruh anggota tubuh. Maka yang hatinya baik akan memerintahkan hal-hal yang baik kepada seluruh anggota tubuhnya. Dan yang hatinya rusak juga akan memerintahkan perkara-perkara yang buruk dan rusak terhadap anggota tubuh yang lainnya. Pelajaran berikutnya, di dalam hadis ini terdapat satu kaidah yang agung dari kaidah-kaidah Islam, di mana kaidah yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap sabda Rasulullah itu walaupun sederhana, kadang singkat pendek, tapi memberikan makna dan pelajaran yang luas dan mencakup banyak masalah-masalah dalam agama ini. Dan ini yang disebut dengan al-jawami'ul kalim. Dan hadis ini salah satu jawami'u kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis
yang tidak panjang lebar, karena kalau antum membaca hadis Rasulullah itu ada hadis yang 1 atau sampai 2 halaman buku, satu hadis, satu riwayat panjang, banyak kisah-kisah hadis riwayat Nabi. Tapi hadis ini pendek, tidak terlalu panjang, tapi memberikan banyak hukum-hukum dan pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan dengan kaidah-kaidah penting dalam agama ini. Salah satunya kaidah halal itu jelas, haram itu jelas. Kemudian kaidah disukai atau diutamakan meninggalkan perkara yang syubhat. Ini kaidah penting. Dan masih banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Ini menunjukkan sabda Rasulullah itu adalah jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang pendek tapi memberikan pelajaran yang banyak. Ini sering disebut oleh para ulama, jawami' al-kalim. Pelajaran yang ke-8. Ittafaqal ulama ala idhami hadzal hadis. Ulama ahlul ilmi sudah mulai berkeringat. Kok seperti kipas enggak ada, memang enggak ada dihidupkan ya? Tumben malam ini tidak dihidupkan, biasanya kencang sekali kipasnya kan. Jazakallah khairan. Baik, saya ulangi. Ittafaqal ulama ala izmi hadzal hadis. Ulama sepakat tentang agungnya hadis ini dan banyaknya faedahnya, dan bahwasanya hadis ini salah satu hadis yang pembahasannya adalah tentang pokok-pokok ajaran Islam. Bahkan hadis ini dikatakan oleh sebagian ulama thuluthuhu, menjelaskan sepertiga dari pokok-pokok ajaran Islam. Dan hadis yang lainnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang lainnya min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi 3 hadis ini mengandung kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Innamal a'malu binniyat berkaitan dengan niat. Kemudian min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang tidak begitu penting atau tidak bermanfaat. Sedangkan hadis yang kita baca di dalam bab ini, al-halalu bayyin wal haram bayyin, ini berkaitan dengan jelasnya perkara yang haram dan yang halal dan haram. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan. Maka yang tidak jelas berarti perkara yang syubhat, sebaiknya ditinggalkan. Dan yang halal itu banyak, yang haram itu banyak. Jadi mudah saja dan semuanya ada dalilnya. Yang halal ada dalilnya, yang haram ada dalilnya. Bagaimana kita belajar agar bisa mengetahui apa yang halal ada yang haram, itu saja. Yang syubhat sudah tinggalkan. Perkara-perkara yang syubhat tidak begitu tidak dianjurkan malah kita untuk menghabiskan waktu dalam bahasnya. Sedangkan perkara-perkara yang halal, yang haram itu yang harus dipelajari. Karena dalilnya jelas, menunjukkan halal jelas dan menunjukkan haram jelas. Kemudian perkataan Rasulullah al-halalu bayyin wal haramu bayyin, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian kata penulis. Sesuatu yang jelas kehalalannya, dan sesuatu yang jelas keharamannya, dan sesuatu yang samar-samar antara halal dan haramnya. Maka seseorang yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu yang samar-samar ini, merekalah yang berhak untuk berkecimpung di situ. Sedangkan orang-orang awam kita, maka dia harus meninggalkannya. Dan dia harus rujuk kepada penjelasan para ulama. Maka banyak orang-orang yang kadang tergelincir karena tidak mau rujuk kepada penjelasan para ulama. Bahkan kadang-kadang sebagian orang tergelincir dalam masalah yang sudah jelas. Sudah jelas. Beberapa contoh saya tahu persis ketika masa-masa kuliah dulu di Madinah. Waktu itu belum zamannya Android, bahkan handphone masih jarang.
ketika di Indonesia lagi hangat-hangatnya gerakan-gerakan takfiri, sering meledakkan di mana-mana. Lalu ada salah seorang ustadz di Indonesia, alumni LIPIA, Aman Abdurrahman namanya. Beliau ini seangkatan Dr. Irwandi, satu kelas, satu angkatan, dan juara terus. Lulus, diterima untuk lanjut S2 ke Riyadh, tapi beliau tidak mau berangkat. Dr. Irwandi berangkat. Setelah beberapa lama beliau di Jakarta, mulai tersebar syubhat-syubhat beliau. Syubhat bahwasanya pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang kafir, taghut. Yang bekerja sama dengan pemerintah maka juga kafir. Semua pegawai-pegawai kafir. Orang yang tidak mengkafirkan juga kafir. Yang makan dari pemerintah juga kafir. Semuanya kafir. Lalu sampai informasinya ke ustadz-ustadz di Madinah yang ketika itu masih ada Ustadz Ali Musri masih di Madinah, kemudian Ustadz Asbi Rahmat dan sebagainya. Sering berkirim surat lah, karena memang tidak mungkin, tidak seperti sekarang komunikasi mudah dan sebagainya. Jadi mereka ini berkirim surat, memberikan bantahan. Memang dia tulis, diketik, dijelaskan, tapi syubhat itu luar biasa. Syubhat itu luar biasa, dan beliau ini, Aman Abdurrahman ini tidak mau rujuk atau meminta mendengar nasihat-nasihat ustadz-ustadz yang lain. Dan alasan beliau juga punya kitab-kitabnya, beliau juga bisa baca dan sebagainya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Murid-murid beliau terlibat berbagai aksi peledakan. Kemudian juga di tempat beliau juga mereka sudah merencanakan aksi, ada bahan-bahan peledak dan sebagainya. Dan itu berawal dari perkara yang syubhat yang mereka tidak rujuk kepada ulama. Maka dalam perkara-perkara syubhat ini harus rujuk kepada ulama. Tidak boleh kita berusaha memahami sendiri. Kadang ada perkara yang tidak bisa kita ketahui atau tersamar dari ilmu kita. Sedangkan para ulama Allah bukakan untuk mereka ilmu yang luas, pemahaman yang dalam, sehingga mereka berijtihad. Dan biasanya ulama-ulama yang bagus pemahamannya, lurus akidahnya, mereka lebih cenderung kepada sesuatu yang memberikan maslahat terhadap umat. Ketika mengeluarkan fatwa, mereka tidak akan memberikan fatwa yang akan membinasakan umat ini. Dan itu sudah banyak contohnya. Dahulu para ulama menasihati ketika di Suriah itu sebelum hancur seperti sekarang, masyayikh para ulama menasihati bersabar terhadap kezaliman penguasa. Nasihat terhadap kaum muslimin yang ada di Libya, kaum muslimin yang ada di Tunisia, di Mesir. Bersabar terhadap kezaliman. Tapi mereka tidak mendengarkan. Akhirnya ya seperti sekarang yang terjadi sampai sekarang. Di Suriah itu sebenarnya sampai sekarang masih terjadi penindasan terhadap Ahlus Sunnah. Cuma mungkin seolah-olah media sudah bosan menginformasikannya, padahal masih sampai sekarang. Dan itu salah satu dampak karena tidak mau rujuk kepada ahlul ilmi. Oleh karena itu, salah satu kandungan hadis ini, seseorang dalam masalah syubhat dia lebih disukai meninggalkannya. Kemudian dia disarankan untuk rujuk kepada para ahlul ilmi yang betul-betul rabbani dan betul-betul mujtahid, bukan ustadz-ustadz dai-dai biasa. Tapi kalaupun dia ustadz dai, tapi ustadz itu juga merujuk kepada ulama-ulama yang besar, yang kibar, yang betul-betul ilmunya bagus dan sebagainya, sehingga selamat umat ini dari berbagai kerusakan akibat berusaha memahami sendiri perkara yang syubhat. Jadi oleh karena itu hadis ini kata penulis kitab Tawdihul Ahkam yang mensyarahkan ini, hadis ini
menjelaskan tentang keutamaan wara'. Karena barang siapa yang wara' dalam masalah yang samar-samar, maka dia akan terjaga dari perkara yang haram. Nah, ini pelajaran dari hadis ini. Baik, kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis kedua di bab zuhud dan wara', atau hadis 1280 dari kitab Bulughul Maram. Jam berapa? 41. Baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, celakalah atau binasalah hamba dinar, wa dirham, dan hamba dirham, wal qatifa, dan hamba qatifa. Qatifa itu salah satu jenis pakaian yang bahannya tebal yang biasa dipakai oleh orang-orang di sana. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Jika dia diberi maka dia ridha, jika dia tidak diberi maka dia tidak ridha. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksud hadis ini atau apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, hadis ini, di dalam hadis ini terdapat penjelasan kepada kita bahwasanya ibadah atau ubudiyah, ibadah itu ya dikatakan ibadah segala sesuatu yang dilakukan dan tujuannya adalah wajah Allah dan akhirat. Maka itu ibadah, salah satu maknanya. Atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu min aqwalin, atau ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min qaulin aw fi'lin zahiran au batinan. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai berupa perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin, maka itu ibadah. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu sesuatu yang dilakukan tujuannya adalah untuk wajah Allah dan akhirat, tidak ada yang lainnya. Itu makna ibadah. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan tapi tujuannya bukan Allah, bukan untuk kebaikan akhirat, maka sesungguhnya dia belum melakukan ibadah. Sesungguhnya dia pada hakikatnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang beribadah untuk tujuan dunia atau untuk tujuan yang lainnya selain Allah dan akhirat, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang belum beribadah kepada Allah. Walau berapa banyak pun rakaat salatnya, berapa panjang pun bacaannya, kalau dia bersedekah, walau sebanyak apapun yang dia korban, dia belanjakan dan dia sedekahkan, maka tidak bernilai ibadah. Karena pada hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk? Sudah azan itu? Belum kan? Kok di luar sebenarnya sudah? Ada waktunya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis kedua di bab zuhud wal wara'. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya ada orang-orang yang hatinya itu terikat dengan dunia. Ada orang-orang yang hati terikat dengan dunia. Jika dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia, dia ridho dan dia memuji-muji. Dan jika dia tidak mendapatkannya, maka dia pun kesal, kecewa. Dan ini disebutkan jelas oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan azan dikumandangkan, salat Isya. Setelah salat insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Saya ulangi hadis yang kedua dari bab zuhud wal wara'.
Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda, akhrajahu al-Bukhari. Celakalah atau binasalah hamba dinar, yaitu orang yang mempertuhankan dunia, maksudnya hamba dinar, dirham dan qatifah. Qatifah salah satu jenis pakaian yang ada di sana dengan bahan yang tebal dan ada semacam rajutan atau jalinannya. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda, jika dia diberi, yaitu orang-orang yang mempertuhankan atau menghambakan diri kepada dunia, jika dia diberi dia ridho, jika dia tidak diberi maka dia tidak ridho. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, bahwasa ibadah atau penghambaan diri itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan tujuan wajah Allah dan akhirat. Di dalam hadis ini dikatakan abdud dinar, dan Rasulullah doakan di awal, ta'isa abdud dinar, berarti menghambakan diri kepada selain Allah akan menyebabkan kebinasaan. Sedangkan penghambaan diri kepada Allah dengan tujuan mendapatkan wajah Allah dan akhirat, maka itulah penghambaan diri yang sebenarnya, dan itulah ibadah yang sesungguhnya. Maka barang siapa yang beribadah untuk dunia dan tidak ada tujuan selain itu, maka dia akan mendapatkan kebinasaan berdasarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, bahwasanya orang yang hatinya selalu bergantung kepada dunia, ridho atau tidaknya tergantung kepada apa yang dia dapatkan dari masalah dunia, dari maslahat dan kepentingan dunia, maka orang-orang yang seperti ini tak ubahnya bagikan orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, wa minhum man yalzimuka fis sadaqat, dan di antara mereka, di antara orang-orang munafik, ada yang mencelamu berkenaan dengan pembagian zakat. Sebagian ulama berkenaan pembagian dari harta-harta rampasan perang, zakat, sedekah dan sebagainya. Ada orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in u'tu radu, kalau mereka mendapatkan bagian, diberi dengan bagian yang mereka inginkan, mereka ridho. Wa illam yu'tu, dan jika mereka tidak diberi, baik itu tidak diberi sama sekali atau tidak diberi dengan bagian yang mereka harapkan, maka mereka marah, kecewa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sifat orang munafik. Kalau mereka mendapatkan dunia sesuai dengan mereka yang mereka puji-puji luar biasa, tapi kalau tidak dapatkan, kecewa, marah, murka. Jika kepada manusia saja tidak pantas, apalagi kekecewaan dan rasa marah, murka tersebut ditujukan kepada Allah, maka ini tentu lebih tidak pantas lagi jika itu dari seorang mukmin. Pelajaran yang ketiga, Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata di dalam syarah kitab Tauhid, kata beliau, wa ammal amal li ajli dunya wa tahsili aghradiha, adapun amal dengan tujuan dunia dan mendapatkan berbagai barang-barang dunia atau berbagai manfaat-manfaat duniawi, kata beliau, in kanat iradatul abdi kulluha li hadzal maqsad atau li hadzal maqsid, apabila keinginan hamba tersebut dari awal semuanya untuk tujuan itu, dari awal dia beribadah atau berbuat memang dunia tujuannya, dan walam yakul lahu iradatun liwajhillahi wa darul akhirah, dan tidak ada tujuannya untuk Allah dan akhirat, fa hadza laysa lahu fil akhirah min nasib, maka orang seperti ini tidak mendapatkan bagian di akhirat. Saya ulangi, kata Syekh, jika seseorang beribadah
dan tujuannya dari awal memang untuk dunia, tidak ada niatnya dari awal itu untuk Allah, maka orang yang seperti ini dari amal yang dilakukannya tidak mendapatkan sedikit pun bagian di akhirat kelak. Dan yang seperti ini kata Syekh, wa hadzal amal la yasduru min mu'min, dan amal yang seperti ini tidak pernah datang dari seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu biasanya beramal niatnya karena Allah. Lalu di perjalanan kadang-kadang rusak niatnya. Contoh yang dari rumah berangkat ke masjid ingin sholat dari awal karena Allah, tiba-tiba kadang berubah niatnya. Apa berubahnya? Tiba-tiba dia bagus-baguskan gerakan sholatnya, segan dengan orang-orang di sekitarnya dan sebagainya, sudah ada perubahan. Tapi ada orang yang memang dari awal dia berangkat ke masjid itu sholatnya hanya sekedar untuk memperlihatkan seolah-olah dia seorang yang soleh. Nah itu yang seperti itu tidak dari seorang mukmin, biasanya dari orang yang munafik yang seperti itu. Tapi seorang mukmin biasa melakukan suatu ibadah memang niat awalnya itu karena Allah, lalu kadang-kadang ada perkara yang merusak niatnya. Kata Syekh di sini, wa hadzal amal la yasduru min mu'min, dan amal yang seperti ini tidak bersumber dari seorang mukmin. Fa innal mu'mina walau kana dha'ifal iman, karena sesungguhnya seorang mukmin itu meskipun dia seorang mukmin yang lemah keimanannya, la budda ay yuridallaha wad darul akhirah, pasti dia menginginkan Allah dan hari akhirat. Seorang mukmin walaupun lemah imannya, ketika dia beribadah pasti dia menginginkan Allah dan akhirat. Tapi karena iman yang lemah tadi kadang rusak niat awalnya tadi. Yang pergi berjihad atau dari awal dia niatnya berjihad ingin membela agama Allah, lalu kadang ada yang merusak niatnya, berubah niatnya dan sebagainya. Banyak yang pengaruhi niatnya untuk rusak. Yang belajar dari rumah berangkat diantarkan orang tuanya misalnya, yang santri dan sebagainya ke pesantren karena Allah. Tapi sampai di sana muncul rasa malasnya, masuk kelas terpaksa daripada disangsi oleh gurunya dan sebagainya, berubah. Dan itu biasa dari seorang mukmin kadang seperti itu. Tapi yang dari awal memang niatnya sudah keliru, itu boleh apa kata Syekh, itu tidak akan pernah ada dari seorang mukmin yang seperti itu. Itu dari seorang yang munafik, nifaq i'tiqadi, memperlihatkan zahirnya muslim atau mukmin tapi menyembunyikan kekufuran di hatinya. Lalu Syekh Sa'di melanjutkan perkataan, wa amma man amila liwajhillah wa li ajli dunya, adapun orang yang beramal tujuannya untuk mendapatkan wajah Allah dan juga untuk dunia. Jadi melakukan suatu amal ada dua tujuan yang ingin diraihnya, didapatkannya, untuk Allah kemudian juga untuk dunia. Dan dua tujuan ini bersamaan. Fahadha wa in kana mu'minan, maka yang seperti ini meskipun dia seorang mukmin, fa innahu naqisul iman, maka sesungguhnya yang seperti ini mukmin yang kurang imannya. Karena iman seorang itu tidak sama, kadar keimanan seorang hamba itu tidak sama, berbeda-beda. Dan salah satu yang pengaruhi juga niat. Orang yang seperti ini naqisul iman wa tauhid wal ikhlas, kurang imannya, tauhidnya, keikhlasannya, wa amaluhu naqis, dan amalnya juga kurang, tentu tidak sempurna. Orang yang dari awal berangkat dari rumahnya atau dari awal ingin melakukan sesuatu niatnya karena Allah, lalu sepanjang dia melakukannya betul-betul dia jaga niatnya karena Allah, ini sempurna. Lalu ada orang yang dari awal niatnya karena Allah juga mengharapkan manfaat yang lain, maka mukmin tapi mukmin yang kurang iman, kata Syekh As-Sa'di. Yang seperti ini mukmin yang kurang kadar, berbeda, tidak sesempurna yang memang tidak berubah niatnya atau tidak berbeda niatnya, tidak bercabang-cabang, tidak berbagi-bagi. Nah, yang seperti ini tauhidnya kurang, imannya kurang, kadar keikhlasannya kurang, dan amalnya juga kurang. Karena berkurangnya atau hilangnya kesempurnaan niatnya, maka berkurang juga kadar keikhlasan dan kadar keimanannya. Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi memang dari awal niatnya bukan karena Allah,
Maka ini tidak, yang seperti ini boleh dikatakan tidak dari seorang mukmin, tapi dari seorang yang munafik. Jenis yang kedua, orang yang memang beramal tapi niatnya ada yang karena Allah, tapi juga ada niat ingin mendapatkan maslahat yang lainnya. Maka ini mukmin yang kurang atau tidak sempurna keimanannya. Yang ketiga kata Syekh, wa amma man amila lillahi wahda. Yang ketiga, adapun orang yang memang beramal untuk Allah semata, wa akhlasa fi amalih ikhlasan taman, dan dia mengikhlaskan amalnya dengan tingkat keikhlasan yang sempurna. Walakinnahu ya'khudhu ala amalihi ju'lan yasta'inu bihi ala al-amali wad-din. Akan tetapi dia mengambil upah atau balasan dari amalnya, yang dengan upah yang dia dapatkan tersebut membantunya untuk beramal dalam maslahat agamanya tersebut. Apa contohnya? Di sini Syekh mencontohkan seorang guru agama atau seorang ustadz, tidak usah susah-susah, ya, yang diajarkan agama. Kalau sebagian orang mungkin akan mengatakan harus ikhlas. Nah, memang harus, tidak salah. Tapi ketika menekan harus ikhlas, bukan berarti dia tidak boleh mengambil upah, karena dia juga butuh. Oleh karena itu, kalau sekarang alhamdulillah rata-rata dakwah di Pekanbaru dan Riau secara umum, Pekanbaru secara khusus, ustadz-ustadznya lebih terjamin dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ustadz-ustadznya tidak bisa fokus berdakwah seperti sekarang. Mungkin di sini pun masih tahu 10 tahun yang lalu ustadz-ustadz pun kesini pun kadang pakai motor dahulu. Ada dahulu ke Perawang, bahkan masuk ke ke Simpang Anggur, pakai motor kemana-mana, jauh-jauh ke Teluk Kuantan, pakai motor. Dan itu pun kadang mereka terpaksa, kadang harus bekerja mencari tambahan-tambahan yang lainnya, tidak bisa fokus dengan dakwahnya. Kemudian ngajar gaji tak seberapa, karena dahulu tidak banyak wadah-wadah lembaga pendidikan yang bisa memberikan wadah kepada mereka untuk tempat mereka fokus mengajar. Itu dahulu. Kalau sekarang alhamdulillah. Nah, tapi di sini saya ingin menjelaskan seseorang yang dari awalnya ikhlas karena Allah, berniat karena Allah, dan dia terus jaga, tapi dia mengambil sesuatu sebagai imbalan dari apa yang telah dia lakukan. Maka kata Syekh di sini, ini bukan perkara yang merusak, selama dia menjaga keikhlasannya, tidak merusak kesempurnaan amalnya. Tidak merusak kesempurnaan amalnya. Beliau contohkan juga di sini, kal mujahid alladhi yurattabu ala jihadih, seperti seorang yang berjihad lalu diberikan balasan atas jihadnya itu ghanimah atau upah yang lainnya, bagian upah yang lainnya. Yang seperti ini bukan perkara yang terlarang, tercela di dalam syariat. Maka beda dengan yang kedua. Yang kedua tadi dari awal dia sudah memang niatnya dunia, dari awal dia memang niatnya ingin mendapat, dia ikhlas karena Allah, tapi juga ada berharap ada dunia yang didapatkannya, maka dia tidak sempurna. Tidak sempurna kadar keikhlasannya. Sedangkan yang ketiga ini Syekh memberikan atas contoh orang-orang yang memang dari awal ikhlas niatnya, lalu dia mendapatkan upah seperti guru tahsin, guru Quran. Dia wajib dia ikhlas. Diupah tidak diupah dia wajib ikhlas. Kalau dia tidak diupah tidak ikhlas, ruginya double. Kalau dia mendapatkan upah, mendapatkan gaji insentif, tapi dia tidak ikhlas, maka tidak ada manfaatnya. Lebih baik dia bekerja untuk dunia. Jelas tidak pun dia niatkan karena Allah, dia tidak tercela. Seseorang yang memang bekerja untuk dunia, apapun pekerjaan untuk dunia, ketika dia
bekerja, dia tidak mesti harus dia niatkan karena Allah. Tapi jika dia niatkan karena Allah, itu menjadi nilai ibadah baginya. Maka kalau ya suatu aktivitas, profesi apa saja, jika itu berhubungan dengan agama, dia wajib mengikhlaskannya karena Allah. Dan jika dia diberi sesuatu insentif upah, dia boleh mengambilnya, boleh juga tidak. Dan kalau dia mengambil, maka itu bukan perkara yang tercela. Dan Syekh di sini mencontohkan contoh kata beliau, seorang mujahid yang mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, atau juga karena dia mujahid ini pasukan tetap resmi, ada gaji bulanan dari pemerintah. Itu juga boleh seperti itu. Atau beliau mencontohkan yang lainnya di sini juga, seperti juga wakaf yang diberikan kepada masjid dan juga sekolah-sekolah. Tugas petugasnya itu diberikan, boleh yang seperti bertugas atau amil zakat. Amil zakat karena ada nas yang menyebabkan dia boleh mengambil, boleh seperti itu. Yang bekerja di masjid menjadi imam, boleh mengambilnya. Boleh mengambil upah yang diberikan oleh kaum muslimin kepadanya. Nah, ini beberapa contoh disebut oleh Syekh As-Sa'di menjelaskan. Dan hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab ini, dalam bab Az-Zuhd wal Wara', ingin menjelaskan bahwasanya seseorang yang zuhud itu, maka dia tidak akan menghambakan dirinya kepada dunia. Dunia itu hanya sebatas di tangannya saja, tidak sampai ke hatinya. Dunia didapatkan lalu dihabiskan untuk Allah. Dapat atau tidak dapat dunia, dia tetap ridho kepada Allah, ridho terhadap orang-orang yang juga diberikan amanah kepadanya untuk memberikan dunia. Tapi orang-orang yang hilang sifat zuhud kepadanya dan betul-betul dunia yang ingin didapatkannya, ketika itu tidak tercapai, maka ini yang Rasulullah sebutkan di akhir hadis, in u'tiya radiya, jika dia diberikan, jika dia mendapatkannya, dia ridho, dia puji-puji. Tapi jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya kecewa, kesal, benci dan sebagainya, murka. Dan ini yang seperti ini menyelisih sifat zuhud. Ini hadis yang kedua yang kita baca dari bab ini. Insyaallah hadis-hadis berikutnya masih banyak hadis dalam bab Az-Zuhd wal Wara' yang apabila kita baca memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita semuanya. Kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Malam hari ini cukup 2 hadis kita baca. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan, mungkin ada di antara jamaah yang ingin bertanya. Pertanyaan antum? Masyaallah. Anda baca enggak? Baik. Ketika kita mau menjalani hubungan yang serius sama orang, ya. Terus habis itu di suatu hari misalnya ada sebuah kejadian yang membuat kita ragu. Gimana caranya kita membedakan bahwa itu tuh hanya cobaan doang dari Allah, atau itu tuh adalah petunjuk sebenarnya bahwa orang itu enggak cocok sama kita gitu. Nah, baik. Ini mungkin tentu yang dimaksud adalah hubungan serius dengan hubungan antara 2 orang yang berbeda
jenis, laki-laki perempuan. Hubungan serius, tentu dalam Islam hubungan seriusnya pernikahan maksudnya. Ya, yang bisa kita pahami dari pertanyaannya. Ketika hubungan atau akan serius, maka dalam Islam tidak dianjurkan untuk lama. Ada jedah yang panjang. Ada jedah yang panjang. Tentu ada proses-proses yang dilalui. Yang pertama, setiap orang punya kriteria yang ingin dijadikannya pasangannya. Ada kriteria itu yang wajib karena memang syariat yang menentukannya. Ada yang kriteria, ada kriteria pelengkap saja. Kriteria wajib salah satunya ya memilih pasangan yang bagus agamanya. Karena memang itu yang dicontohkan dalam Islam. Rasulullah memerintahkannya juga demikian. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman. Fadfar bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah. Pilih yang memiliki agama, yaitu bagus agamanya. Karena kalau tidak, tanganmu akan bertanah. Ini bahasa kiasan. Akan kecewa. Ini bahasa kiasan, akan kecewa. Nah, jadi itu kriteria yang dari syariat. Kriteria lainnya itu pelengkap. Misalnya fisiknya dan yang lainnya. Akan tapi pelengkap ini kadang pada sebagian orang ini bisa menjadi penunjang yang kuat. Apakah dia akan melanjutkan ke tahapan berikutnya atau tidak. Apa contohnya? Ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, saya tidak ingat namanya, menyampaikan dia akan menikahi si fulanah dari kaum Ansar. Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah melihatnya? Belum ya Rasulullah. Kata Rasul, lihatlah sesuatu yang akan menyebabkan engkau semakin tertarik untuk menikahinya. Atau dalam beberapa lafaz, lihatlah, karena sesungguhnya pada wanita Ansar itu ada suatu nazar, dan nazar ini pun ada ketentuan syariatnya. Panjang pembahasannya. Kalau pembahasan tentang rumah tangga, nikah ini sampai ada bab khusus, bahkan ada kitab-kitab khusus dikarang oleh para ulama. Panjang ya. Singkat ceritanya, ketika sudah serius ini, terlepas dari yang dimaksud oleh penanya seriusnya dia bagaimana, serius secara syariat, laki-laki dan wanita sama-sama sudah setuju untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Setelah terjadi sudah nazar, sudah ketahui, nazar itu sudah ketemu dan orang tua juga sudah tahu dan sebagainya, berikutnya. Tentu jenjang berikutnya apa? Kalau dalam Islam sebenarnya tidak ribet-ribet. Lamar, nikah, tentukan hari langsung. Minggu depan akadnya misalnya. Nah, cuma kadang kita akan membuat ribet. Jadi nazar lama pula lagi. Setelah itu lama pula ada iya atau tidaknya. Dan itu akan membuat pusing sendiri. Kadang-kadang banyak yang gagal. Banyak yang gagal itu karena jeda waktu yang terlalu lama. Gagal ke tahapan berikutnya. Karena ada saja nanti terlihat, ini mumpung belum jadi. Akhirnya udahlah, nggak usah dilanjutkan. Di dalam Islam itu salah satu yang harus ditanamkan, sebagaimana dia ada kekurangan, kita juga ada kekurangan. Itu harus ditanamkan. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada orang-orang yang sudah lama berumah tangga, yang sudah sekian puluh tahun. Kenapa mereka bisa? Karena salah satunya, sebagaimana dia punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Nah, kalau tanya saya belum lama rumah tangga, baru sekitar 22 tahun lah. Ya. Itu oleh karena itu yang harus dihindari waktu yang lama. Dari setelah sama-sama sudah nih, hindari adanya waktu yang lama. Itu kemudian, karena itu kesempatan syaitan untuk merusak. Merusak itu ada beberapa cara. Semakin menggoda untuk banyak berkomunikasi, itu juga kerusakan. Karena komunikasi belum ada ikatan yang halal. Atau dengan menampakkan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu benci kepada calon pasangannya. Ditumbuhkan rasa, kok ternyata kayak gini dan sebagainya. Saya tahu persis,
ada orang yang saya kenal, yang laki-laki kenal, perempuannya juga tahu, hanya karena terlalu banyak komunikasi yang tidak penting. Sudah oke, bahkan sudah ditentukan hari, tinggal berapa hari, sudah pesan, sudah bikin baju pengantin dan sebagainya. Lalu karena sudah merasa betul-betul akrab, bertukar-tukaranlah akun Facebook, boleh lihat. Terbaca oleh pihak wanita, ada chat-chat lama, sudah lama sekali dengan akhwat lain. Akhirnya batal, undangan semua sudah dipesan itu batal semuanya. Nah, kemudian jadi itu sarannya, jangan waktu yang lama. Kalau memang lama, enggak usah cari yang lain, yang memang siap. Kalau besok perlu, kalau perlu besok akadnya. Jangan yang lama, ya. Karena banyak yang sudah terjadi. Kemudian setelah itu, kalau ternyata memang setelah oke, sama-sama setuju, lalu terlihat sesuatu yang tidak disukai. Kalau tidak disukai itu masih sebatas yang dimaklumi oleh syariat, maka saya sarankan berlapang dada. Hah? Ya, itu nanti. Ini masih pembahasannya panjang. Jika sesuatu yang tidak disukai itu sesuatu yang dimaklumi oleh syariat, maka berlapang dada. Pertama itu yang harus, jangan langsung tanamkan emosi, hilang gemoynya nanti kan. Kalau emosi, emosi terus. Nah, gampang. Jangan, tanamkan lapang dada dulu. Kemudian jika itu berkaitan dengan sesuatu yang terang oleh syariat, harus tabayyun. Tabayyun itu apa? Klarifikasi, cek dan recheck. Ini itu apa? Kapan dan bagaimana? Misalnya sudah jelas waktunya, sudah tinggal berapa hari lagi mau menikah. Si perempuan masih menjalin komunikasi dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Komunikasi yang tidak ada maslahat baginya. Misalnya, tentu ini butuh sikap. Nah, dan itu diserahkan kepada laki-laki. Perempuan juga seperti itu juga. Misalnya, ini laki-laki ini tinggal berapa hari lagi mau menikah. Tapi dia juga menjalin komunikasi dengan akhwat lain. Bahkan mungkin mau nazar. Itu boleh jadi dia mungkin mau akad sekaligus dua, menghemat biaya. Ya. Tapi yang jelas tabayun, cek dan recheck itu perlu, sehingga tidak keliru dalam mengambil keputusan, tidak keliru dalam mengambil kebijakan apa saja. Perlu dipastikan, jangan terbawa dengan apa yang ada di hati dan sebagainya. Setelah tahu pastinya misalnya itu memang ternyata seperti itulah adanya, di situ setelah itu baru istikharah. Ya, saya sarankan setelah itu baru istikharah, minta saran orang tua, orang-orang yang lebih dewasa. Ternyata calon saya itu begini. Ya. Baru istikharah. Kalau memang banyak setelah istikharah lebih cenderung hati untuk tidak melanjutkan, silahkan. Tapi kalau dikatakan apakah Allah menunjukkan, wallahu a'lam. Karena itu kata saya tadi perlu tabayyun. Boleh jadi itu hal-hal yang dahulu pernah terjadi tapi sudah ditinggalkan, apa yang diketahui itu, dan seseorang apabila telah taubat meninggalkan suatu perbuatan yang tidak bagus, maka sungguh dia jauh lebih bersih daripada orang yang tidak pernah bertaubat. Jauh lebih mulia di sisi Allah. Seorang yang bertaubat pernah tergelincir dalam perbuatan yang tidak bagus, tidak baik, lalu dia bertaubat, jauh dia lebih mulia di sisi Allah daripada orang-orang yang tidak bertaubat. Nah, oleh karena itu perlu tabayyun, cek dan ini karena memang pertanyaannya umum, tentu saya tidak tahu juga. Ini privasi, kalau mau itu antum bertanya kepada seseorang jalur privasi juga. Ya, kalau di sini tentu saran-saran seperti itu.
Kalau memang perkara yang masih ditolerir oleh agama, misalnya si calon ini komunikasi dengan laki-laki, siapa laki-lakinya? Dengan tukang catering. Karena acara mau di tempat dia, mungkin dia komunikasi dengan catering membicarakan. Berarti itu masih hal yang lumrah seperti itu dan masih dalam batas-batasan dan sebagainya. Nah, itu makanya kata saya perlu dilihat, ditimbang semuanya. Jadi pertanyaannya umum, ini sebaiknya ditanya. Kalau mau lebih detail ke jalur privasi, silahkan ke siapa saja, ke ustaz yang lain, bicara empat mata atau lewat telepon. Kalau lewat WA kasihan ustadznya menjawabnya panjang, di telepon saja. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, silahkan. Semoga Allah mudahkan urusan antum dan semua kaum muslimin. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tidak ada ya? Tidak. Ada. Ya. 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 Baik. Alasan dia apa? Bukan dalam amrinya. Ditunjuk oleh ulama. Kemudian? Baik. Baik. Di dalam Islam ada beberapa cara memilih pemimpin. Tentu cara yang terbaik, cara yang dilakukan oleh Rasulullah dan para salafus saleh, khulafaur rasyidun. Rasulullah langsung beri isyarat bahwasa pemimpin setelahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menunjuk Umar radhiyallahu anhu. Umar wafat, Umar menunjuk beberapa orang calon dan mempersilakan kepada tokoh-tokoh sahabat untuk memilih dari 6 calon. Tidak satu orang pun dari 6 tersebut karib kerabat Umar, tidak anaknya. Abdullah bin Umar ketika itu sudah menjadi sahabat yang cukup diperhitungkan kemampuan dan keilmuannya. Tapi Abdullah bin Umar tidak menjadikan anaknya salah satu kandidat dari 6 calon. Jadi caranya itu sudah 2 cara. Pemimpin sebelumnya menunjuk, atau pemimpin sebelumnya menunjukkan kandidat, lalu dipilih oleh tokoh-tokoh masyarakat, ahlu syura, itu ditunjuk. Kalau di kita ya Dewan Syuro atau ketua atau DPR. Kalau di negara-negara Islam ada Dewan Syuro, majelis syuronya, mereka yang menunjuknya. Itu cara yang kedua. Kemudian Utsman kepada Ali, Utsman tidak memberi isyarat, tidak menunjukkan calon. Utsman tinggalkan kepada kaum muslimin, kepada tokoh-tokoh, pemuka-pemuka untuk menunjuk siapa khalifah setelahnya. Maka sepakat para sahabat, kibar sahabat, sahabat-sahabat senior untuk mengangkat Ali. Mereka rapat dan sebagainya, sepakat Ali yang paling berhak menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman. Kemudian setelah Ali, begitu juga anaknya Al-Hasan. Adapun dari Al-Hasan kepada Muawiyah, apakah ada pemilihan dan sebagainya? Tidak. Apakah ditunjuk oleh para ulama? Tidak. Hasan mengundurkan diri. Hasan cuma 6 bulan. Dan itu adalah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Suatu ketika Rasulullah sedang berada di mimbar menyampaikan tausiah kepada para sahabatnya, Hasan datang mendekat. Hasan masih anak-anak. Apa kata Rasulullah? Cucuku ini kelak akan menjadi pemimpin umat ini, dan Allah akan mendamaikan dengannya 2 kelompok kaum muslimin yang berselisih. Itu Rasulullah ucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Berarti itu mukjizat Rasulullah. Ketika
Ali radhiyallahu wafat, terbunuh oleh kaum Khawarij, tokoh-tokoh sahabat, tabi'in semuanya sepakat Hasan yang menjadi khalifah penerus Ali. Dan Hasan setelah dibaiat di Kufah, karena pusat pemerintahan Ali di Kufah, Hasan juga di Kufah. Lalu Hasan membawa pasukan besar keluar dari Kufah menuju Syam. Di Syam ketika itu Muawiyah, dan di masa Ali sudah terjadi perpecahan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Karena kaum muslimin yang berada di Hijaz dan Najd, Jazirah Arab, mereka inginnya Ali, dan Ali memang penerus yang sah. Sedangkan yang berada di Syam, sekarang itu Palestina, Lebanon, Suriah, Yordan, sebagian Mesir, yang berada di Syam dan Mesir ketika itu mereka inginnya Muawiyah menjadi khalifah. Dan Muawiyah tidak pernah meminta orang lain untuk menjadikan dia sebagai khalifah. Terjadi perpecahan, perang saudara, terbunuh banyak kaum muslimin ketika itu. Maka ketika Hasan menjadi khalifah, beliau orang yang terkenal, beliau tidak suka perang, beliau mengedepankan, hatinya lembut, beliau mengedepankan sifat atau kebijakan yang bersifat apa namanya kalau bahasa kita, tidak keras ya. Lalu beliau bawa pasukan, tapi bukan ingin berperang. Dari awal dia tidak ingin berperang. Beliau ingin ke Syam menemui Muawiyah, karena semasa ayahnya yaitu Ali, ayah Hasan yaitu Ali menjadi khalifah, Muawiyah dan penduduk Syam tidak pernah menyatakan baiat kepada Ali. Hasan berangkat dari Kufah membawa ribuan pasukannya. Dari awal niatnya adalah untuk mendamaikan, menyatukan kaum muslimin. Jadi terdengarlah kabar sampai ke Syam bahwasanya Hasan membawa pasukan besar. Ada salah seorang sahabat yang menjadi penasehat Muawiyah ini yang mengatakan bahwasanya sebaiknya Muawiyah hadapi juga pasukan Hasan. Tapi Muawiyah tidak mau. Sampai Muawiyah mempersiapkan kertas kosong yang sudah dia beri stempel. Untuk apa kertas kosong? Dia akan persilahkan Hasan, silahkan tulis apapun yang engkau inginkan, dan itu semua menjadi milikmu. Kalau engkau inginkan kekuasaan di wilayah ini, semuanya saya serahkan. Muawiyah pun demikian, dan Muawiyah berkata kepada sahabat yang menjadi penasehatnya bahwa Muawiyah tidak ingin berperang melawan Hasan. Dia mengambil pelajaran dari kasus sebelumnya antara dia dengan Ali. Karena kalau sudah tumpah darah kaum muslimin, itu susah lagi untuk memadamkannya. Akan terbunuh sekian ribu, ini juga akan membalas dan sebagainya. Jadi Muawiyah pun tidak mau. Allah menghendaki demikian. Lalu Muawiyah kirimkan utusannya bawa kertas kosong yang sudah ada stempel, silahkan Hasan tuliskan apa yang dia inginkan, dan dia akan berikan sesuai dengan apa yang ditulis. Tapi Hasan pun tidak mau menulisnya. Hasan datang, akhirnya bertemu dengan Muawiyah, dan Hasan menyatakan beliau serahkan semuanya kepada Muawiyah. Sampai tahun itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun bersatunya kaum muslimin. Maka Muawiyah dengan izin Allah memimpin kaum muslimin 20 tahun dan tidak ada pemberontakan. Nah, di situ itu contoh kekuasaan bagaimana, tidak mesti harus dengan dipilih oleh tokoh-tokoh kaum muslimin. Pemerintah memberikan kekuasaan. Itu salah satu. Kemudian dari Muawiyah ke anaknya. Muawiyah merasa melihat ada cikal bakal kerusuhan kembali. Kalau diberikan kesempatan musyawarah seperti sebelum-sebelumnya, karena sudah terlihat cikal bakal akan ribut kembali. Lalu beliau berijtihad dan mengambil kebijakan kekuasaan akan diserahkan kepada Yazid. Oleh karena itu, kalau kita baca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang itu, salah satu yang saya anjurkan baca kitab Hukbatun Minat Tarikh karangan Syekh Dr. Utsman Khamis. Beliau menuliskan secara lengkap dan detail
Bagaimana kenapa beralih dari sistem khilafah kepada sistem kerajaan di masa Muawiyah? Karena Muawiyah melihat ada cikal bakal terjadinya perpecahan lagi. Setelah 20 tahun dia memimpin, itu luar biasa. Islam tersebar sampai ke berbagai penjuru dunia, ke Afrika, ke Eropa, itu di masa Muawiyah. Kenapa? Karena kaum muslimin bersatu, tidak disibukkan oleh perpecahan di dalam. Jadi kekuatan kaum muslimin bisa fokus untuk berdakwah keluar. Itu di masa Muawiyah semua terjadi. Bahkan perang pertama, perang pasukan laut itu di masa Muawiyah terjadinya. Penaklukan berbagai tempat di Afrika itu di masa Muawiyah semuanya. Kemudian di akhir-akhir pemerintahan Muawiyah, 5 tahun atau sebelum Muawiyah meninggalkan pemerintahannya, beliau menunjuk Yazid sebagai calon penggantinya. Baiat, kalau bahasa kita sekarang putra mahkota. Dan ketika di tahun 60 Hijriah, anaknya ini yang menjadi, dan itu berdasarkan arahan dari Muawiyah, dan semuanya juga harus tunduk berbaiat. Apakah itu juga musyawarah? Tidak. Semua ulama Ahlussunnah mengatakan wajib juga tunduk dan patuh. Maka orang-orang mengatakan itu mereka mungkin menutup-nutupi sejarah, bisa jadi tidak tahu atau menutupi sejarah. Dan di masa Yazid berbaiat semuanya. Nah, di situ para ulama menuliskan bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap baiat kepada Yazid. Mereka mengatakan baiatnya sah, tapi mereka mencela baiat tersebut karena 2 perkara. Yang pertama, karena mereka merubah sistem yang sebelumnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para salafus saleh sebelumnya kepada sistem yang baru yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya, sistem kerajaan. Seolah-olah itu diwariskan kepada keturunan, padahal belum pernah dilakukan. Rasulullah tidak mewariskan kepada keturunannya, kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar kepada Umar. Umar tidak menunjuk, cuma memberikan usulan 6 kandidat. Lalu kaum muslimin berembuk, dipilihlah Utsman. Utsman juga tidak menentukan. Kaum muslimin berembuk, lalu mereka menyepakati Ali yang menjadi khalifah, begitu seterusnya. Di masa Yazid mulai kemunduran. Nah, dan silih bergantilah penguasa setelah itu. Kadang ada yang baik, ada yang tidak, ada yang bagus, ada perebutan-perebutan kekuasaan. Apakah perebutan kekuasaan cara yang telah dicontohkan? Juga tidak. Tapi ketika seorang setelah dia berkuasa, maka wajib juga ditaati sebagai amir, waliul amr. Padahal caranya tidak cara yang disyariatkan, memberontak awalnya, mengambil alih kekuasaan dari penguasa sebelumnya. Tapi wajib ditaati. Wajib ditaati oleh masyarakat yang hidup di bawah kekuasaannya. Nah, sebagaimana negeri kita cara Islami, dengan cara demokrasi. Demokrasi jelas produk barat. Kalau seandainya demokrasi itu bisa membuat umat Islam kuat, tidak mungkin orang-orang musuh Islam betul-betul menekankan demokrasi ke negara-negara Islam. Karena mereka tahulah dengan cara itu umat Islam akan terpecah belah dan lemah. Tapi ketika terpilih, ada yang terpilih dengan cara itu, maka wajib bagi setiap orang yang berada di bawah pemerintahannya untuk mengakui keabsahan kekuasaannya. Dan tentu caranya sekarang tidak berbaiat seperti dahulu, harus jabat tangan atau pegang tangan baiat. Di masa Rasulullah tidak seperti itu, tapi mengakui keabsahan dan sebagainya. Nah, orang-orang mengatakan bukan walil amr, tidak wajib ditaati dan sebagainya, tidak wajib ditaati dan sebagainya. Lalu apa yang mereka lakukan? Seharusnya kalau memang bukan pemerintah Islam, dalam Islam itu kewajiban pertama ketika seseorang berada di negeri yang bukan negeri Islam, dia wajib hijrah dari negeri tersebut. Suruh mereka hijrah dari Indonesia. Orang-orang tidak meyakininya. Ya. Kalau ada kekurangan wajar. Ya. Tapi kalau yang mereka mengatakan karena alasannya itu, sudah berlalu waktu yang panjang terhadap umat ini. Silih berganti penguasa mendapatkan kekuasaannya.
Imam Ahmad, di masa Imam Ahmad dipimpin oleh penguasa yang sepakat ulama, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kufur. Ijma' semua ulama ahlu sunnah. Apakah Imam Ahmad memerintahkan pengikutnya untuk memberontak? Tidak. Dan bahkan ketika beliau dizalimi, dipaksa mengucapkan Al-Quran makhluk, beliau tidak mau, bersabar. Bahkan meskipun beliau di penjara, disiksa di penjara, tetap bersabar beliau. Nah, jadi banyak contohnya. Jadi memang betul perkataan kalau sistem pemerintahannya atau cara pemilihan pemerintahannya bukan cara yang sesuai dengan syariat, memang betul. Tapi bukankah cara seorang mendapat kemudian dengan cara memberontak pun, ketika dia memenangkannya dan berhasil menguasai semuanya, maka wajib setelah itu taat kepadanya. Itu juga bukan cara syariat, tapi kewajiban taat itu tetap ada. Begitu juga dengan yang terjadi di Indonesia dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Sistem yang ada di Arab Saudi bukan juga sistem yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sistem kerajaan diwariskan kepada putra mahkota sudahnya dan sebagainya, atau di yang lain-lainnya. Itu semuanya terjadi. Dan kewajiban kita adalah tunduk dan patuh, taat kepada pemerintah terhadap hal-hal yang ma'ruf. Ya, yang ma'ruf yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Kalau bertentangan tidak wajib tunduk, tidak wajib taat, tapi juga tidak boleh memberontak. Tahan diri dari memberontak. Misalnya kalau ada aturan-aturan tertentu yang memang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh atau tidak wajib kita mengerjakannya, melakukannya, tapi bukan berarti harus memberontak. Ini yang keliru pada sebagian orang. Pembahasannya panjang, ya. Sebenarnya dalam masalah pembahasan cukup panjang, tapi yang jelas secara ringkas itu salah satunya. Kalau dikatakan pemerintah, maksud saya ungkapkan tadi itu beberapa contoh pemilihan pemerintah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para salafus saleh seperti itu. Tapi yang lain itu berbeda, tapi tetap dahulu para salafus saleh taat. Para ulama-ulama ahlul ilmi taat kepada penguasa, tidak memberontak. Salah satu contoh yang paling kuat adalah contoh pada masa Imam Ahmad. Itu luar biasa beliau. Padahal semua orang dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, beliau tetap bersabar dan tidak mau mengucapkannya. Dan beliau itu benteng terakhir ketika itu untuk yang menjaga akidah Al-Quran itu kalamullah. Kalau sempat beliau juga ucapkan, nah akhirnya mungkin tidak akan sampai lagi kepada kita Al-Quran itu kalamullah. Yang tersebar Al-Quran makhluk. Ijma' semua ulama Al-Quran makhluk. Padahal ulama semuanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Bahkan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, faqad kafar. Sungguh dia telah kufur. Wallahu a'lam bishawab. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Baik, ada lagi? Sudah hampir jam 9 ya. Saya rasa untuk malam hari ini cukup sampai di sini, dan semoga kita bertemu di kesempatan yang berikutnya bulan depan, pekan pertama dan kedua. Semoga yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.